tetes. Halo para jomblo di seluruh antero penjuru dunia. Kembali lagi bersama saya, Sita, yang lagi-lagi akan mengecupiskan hal cerita film legenda siluman kera yang bernama Kliwon. Legenda siluman kera yang memulai pemberontakannya untuk menghancurkan kerajaan langit. Di awal film diceritakan di kerajaan langit terdapat benda pengendali takdir. Benda itu mengendalikan nasib semua makhluk hidup di seluruh jagat raya, termasuk di bumi. Saat itu Dewi Hua di kerajaan langit sedang mendapatkan proyek untuk menambal langit karena bocor. Dewi Hua menggunakan batu nawa untuk menambalnya, tetapi batu itu pecah dan menjadi raksasa yang menolak takdirnya. Kerajaan langit pun menyatakan bahwa setiap makhluk hidup yang menentang takdir dan tidak bisa dikendalikan adalah siluman yang harus dimusnahkan. Raksasa ini pun murka dan menyerang kerajaan langit. Kerajaan langit dan bumi pun bergetar. Akhirnya, raksasa itu pun kalah dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Jatuhlah ke bumi kepingan-kepingan batu itu. Jadilah Gunung Wagru. Jantung batu itu membentuk perlahan menjadi seekor kera bernama Kliwon. Kliwon pun menganggap bahwa Gunung Wagru adalah rumahnya. Hingga suatu hari, pengendali roda takdir mengetahui hal itu dan akhirnya memusnahkan tempat tersebut. Gunung Wagru hilang dan bumi terbelah berkeping-keping. Kera itu marah dan bersumpah suatu saat nanti dia akan balas dendam dan menghancurkan kerajaan langit. Dan inilah Wukong. 300 tahun telah berlalu, saat itu di kerajaan langit sedang diadakan seleksi penerimaan dewa baru. Di seberang ruangan terlihat seorang mbak yang gabut sedang menikmati sunset. Dia adalah Azi, seorang pelayan istana langit. Azi melihat ada seorang pria yang sedang nisik-nisik sambil melihat sunset. Pria itu adalah Wukong. Lalu pria itu melompat dan menuju ke dapur mengambil makanan buah persik, telo goreng, dan bakwan jagung. Ternyata buah persik tersebut hidangan utama bagi para peserta audisi Dewa Langit. Lalu seorang petinggi keamanan Pangeran Juling yang terkenal arogan dan on, terlihat sedang kelaparan. Dia memanggil pelayan dengan kasar agar segera membawakan hidangan untuknya. Tiba-tiba dia sangat marah karena mereka cuma menerima hidangan berupa biji buah persik saja. Lantas meluapkan emosinya dengan memukul pelayan tersebut. Beruntung, seorang pria bernama Juan Lian datang mencoba untuk melindungi pelayan tersebut. Namun, Juan Lian yang tidak dibekali dengan bela diri juga menjadi korban pemukulan Pangeran Juling ini. Tak lama kemudian, pelayan yang bernama Azi datang dan melakukan sebuah perlawanan. Lalu tiba-tiba SI Wukong pun datang dan menghajar semua orang yang kurang ajar tersebut. Wukong mengeluarkan curak telinganya yang ternyata adalah tongkat saktinya. Asli keren parah. Keributan yang terjadi terdengar sang ratu, Dewi Hua, lantas memerintahkan Panglima Jenderal Tian Feng untuk menghentikan Sun Wukong. Jenderal Tian Feng pun dengan segera bergegas ke aula dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Wukong kemudian memperbesar tongkat plastiknya untuk menghancurkan tempat tersebut, tetapi tiba-tiba serangan itu dihentikan oleh Yan Jiang yang lebih dikenal dengan nama Dewa Elang. Dengan jurus pukulan ala Jin Gatama, Dewa Erlang dapat memukul mundur Sun Wukong.
Sun Wukong pun melancarkan kembali serangannya bersama tongkat plastiknya. Tetapi dengan pukulan maut Erlang Wukong pun terlempar. Asli pukulan maut Dewa Erlang OP parah. Wukong pun kemudian tertangkap dan dibawa ke sebuah penjara untuk dihukum. Tetapi Dewa Erlang ternyata juga turut menerima hukuman dikarenakan Erlang tak sepantasnya melakukan pertarungan, karena itu adalah melanggar aturan kerajaan langit. Sementara itu, Aji pergi menemui sang ratu demi meminta pengampunan untuk Dewa Erlang karena menurutnya ia tidak bersalah dan tidak sepantasnya menerima hukuman. Dari percakapan itu diketahui ternyata Aji adalah putri dari sang ratu yang dihukum menjadi pelayan selama 100 tahun karena telah melakukan suatu kesalahan. Scene beralih ke Wukong dan Dewa Erlang yang sedang berbincang di mana terlihat jika Wukong tak terima dengan kekalahannya. Tak lama kemudian Ratu Kerajaan Langit pun datang dan membebaskan Dewa Erlang. Sedangkan Wukong diberikan sebuah mahkota yang digunakan untuk mengontrolnya. Dan benar saja ketika mantra dibacakan Wukong pun mulai merasa kesakitan. Merasa tak tega, Azi yang melihat kejadian itu kemudian meminta alat yang digunakan untuk mengendalikan mahkota tersebut. Ia berjanji mulai sekarang akan mengambil tanggung jawab untuk mendisiplinkan Wukong. Dewi Hua pun telah sepenuhnya menyerahkan hukuman Wukong tersebut kepada Azi. 要不这样吧，天尊，今天你好好管教他。 Di dalam semaputnya, kita diperlihatkan kejadian pada masa lalu setelah Gunung Huaguo dihancurkan. Ternyata Wukong berhasil selamat yang kemudian dirawat oleh Mbah Jenggot yang kemudian menjadi gurunya. Scene beralih kembali ke Kerajaan Langit, Sang Ratu mencoba membangkitkan kekuatan dari Dewa Erlang, yaitu kekuatan dari mata ketiganya. Tetapi selama ini belum juga berhasil, karena Erlang sendiri masih belum bisa melepaskan emosi keduniawiannya. Sedangkan Wukong yang siuman, kaget melihat penampilan barunya ternyata Azi sudah memotong rambut dan mencuci pakaiannya. Dari kejadian tersebut terlihat, Azi sebenarnya sudah mulai menyukai monyet lanang ini. Suatu hari di Kerajaan Langit mengadakan tur bagi semua peserta audisi dewa untuk melihat-lihat tempat mesin takdir. Wukong pun juga ikut serta dalam piknik ini. Dewi Hua memprovokasi Wukong karena ia menduga bahwa jantung batu Nuwa Kayangan bereinkarnasi menjadi Wukong. Dan pastinya Wukong adalah ancaman bagi Kerajaan Langit. 之间的平衡。这里是花果山，300年前，数月不息，寒冰常年未融。 Ya, benar saja ternyata Wukong mencuri kunci dan membuka gerbang cincin takdir tersebut. Namun ternyata Dewa Erlang dan Tian Feng sudah menunggu Wukong di sana dan tanpa basa-basi mereka pun kembali adu kanuragan, tongkat plastik dan pedang plastik bersuara besi saling diadu. Azi dan Juan Lian pun datang berniat menghentikan pertarungan tersebut. Wukong yang kali ini mengeluarkan ajian tongkat sakti Kiai Senggol Modhot pun membuat jembatan takdir benar-benar runtuh. Alhasil mereka semua terjatuh ke bumi tepatnya di Gunung Huaguo. 刚才发生什么事了？这里就是花果山，他是300年前的魔王转世，把我们带到这里。我不会让你活着回去，回不去，你也别想回去。 Mengetahui hal itu kemudian mereka melanjutkan pertarungan, tetapi kekuatan OP mereka semua ternyata sudah hilang, hingga kali ini mereka benar-benar menjadi manusia biasa. Penduduk setempat yang melihat benda jatuh dari langit kemudian mengepung mereka karena mengira jika Wukong dan lainnya adalah siluman. Azi mencoba menenangkan warga dengan menakut-nakuti mereka dengan senjata buatan Juan Lian, tetapi ternyata senjata itu Mei Zhen. Hingga di tengah-tengah ketegangan tersebut, muncul awan hitam tebal yang sangat mengerikan dari langit yang membuat warga panik dan berlarian untuk mencari perlindungan. Ternyata itu adalah awan siluman yang mempunyai kemampuan untuk menarik seseorang ke arahnya. Di luar ada seorang anak yang tertinggal, beruntung dari belakang, muncul seorang mbak cantik yang datang untuk menyelamatkan anak tersebut. Di saat wanita itu berlari membuat Jenderal Tan Feng sangat terkejut karena gadis yang menyelamatkan anak itu sangat mirip dengan kekasihnya yang bernama Ayu Wei di mana pernah diusir dari Kerajaan Langit karena melakukan kesalahan.
Tanpa pikir panjang, Tian Pen yang menyaksikan hal itu kemudian berlari dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan gadis dan anak itu. Untunglah Wukong bersama Dewa Erlang juga datang untuk membantu mereka. Kemudian Juan Lian meminta Azi untuk segera menembakkan senjata kimianya ke arah awan siluman itu, yang ternyata mampu menjadikan awan tersebut menjadi pecahan es. Kini Tian Peng pun beserta gadis tersebut berhasil diselamatkan dan awan itu berhasil diusir dari tempat tersebut. Singkat cerita, ternyata desa itu sering didatangi awan siluman dan menculik warga serta menghabiskan persediaan air. Karena hal ini mereka telah kehilangan sumber makanan. Tian Peng yang sedang dirawat oleh gadis yang mirip dengan kekasihnya itu sangat yakin jika gadis itu adalah Aiyue kekasihnya dulu. Karena gadis ini juga memiliki batu meteorit yang sama dengan batu yang ia miliki. Tetapi ternyata Aiyue tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Masalah juga dialami Erlang di mana ada wanita tua yang menganggap Erlang adalah anaknya yang dahulu hilang. Kejadian tersebut membuat mereka bekerja sama dengan warga Unituk menyusun rencana guna mengusir awan siluman yang berbahaya itu. 它没有水可吸了，所以要吸人身上的水气。别吵了，过来，我们要引他出来，把他抓。 Mereka membentangkan kain agar menutupi daerah tersebut untuk memancing siluman awan datang. Dan benar saja, tiba-tiba langit menjadi gelap pertanda bahwa siluman awan itu akan segera tiba. Setibanya awan itu di luar dugaan, ternyata awan tersebut sangat kuat, sehingga merusak meriam yang sudah disiapkan untuk melawannya. Di saat situasi semakin kacau, mereka mencoba untuk memperbaiki meriam tadi dengan peluru bahan kimia buatan Juan Lian. Namun sayangnya meriam itu tidak dapat menjangkau jarak siluman awan. Dengan cepat Erlang segera membantu untuk mengangkat meriam itu, yang pada akhirnya siluman awan itu pun berhasil ditaklukkan dan menjadi es. Tak lama kemudian hujan pun turun, semua orang menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Beberapa hari kemudian di Kerajaan Langit, Sang Ratu pun sangat murka akibat kelakuan Wukong yang telah menghancurkan jembatan takdir. Lantas ia pun melaporkan kejadian ini kepada Kaisar Langit. Sang Ratu lantas mengerahkan para pasukan langit untuk menyerang dan menghabisi semua penduduk desa tersebut. 给个面子。你输我了！ Wukong yang melihat pembantaian ini sangat marah dan mencoba untuk melawan pasukan langit, namun hal itu sangatlah sia-sia karena ia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kemudian muncullah Sang Ratu dan mengatakan bahwa seharusnya penduduk desa sudah mati sejak kemarin, mereka tidak akan pernah bisa mengubah takdir. Setelah mencupris perihal takdir, Sang Ratu pun membawa mereka semua kembali ke Kerajaan Langit untuk menerima hukumannya. Wukong pun dijatuhi hukuman mati, akan tetapi walau siksaan dialaminya, ia masih bertahan untuk hidup karena ia masih memiliki janji yang harus ia penuhi kepada Azi, bahwa suatu saat nanti ia akan membawa Azi untuk melihat matahari tenggelam di Gunung Huaguo yang sangat indah. Azi sendiri yang tak tega dengan kondisi Wukong, kemudian membohonginya dan mengatakan jika dirinya membenci Wukong karena telah kalah, dengan tujuan agar Wukong segera menyerah agar penderitaannya atas siksaan yang dialami berakhir. 我喜欢花果山的大海。孙悟空，你就是一团泥巴。我不喜欢输了一切。 Mendengar hal itu seketika Wukong pun melepaskan tekadnya untuk bertahan dan akhirnya Wukong pun mati. Tubuhnya menjadi abu, kemudian Azi melemparkan syal milik Wukong yang jatuh tepat di Gunung Huaguo. Di lain tempat, Sang Ratu yang sudah memiliki jantung batu Nuwa abadi milik Wukong menggunakannya untuk membangkitkan mata ketiga dari Dewa Erlang. 你终于懂得放下俗世的情感。像你这一世走过的路，
Kembali ke Gunung Huaguo, ternyata Xiao Wukong ditemukan oleh gurunya, dan ia berhasil membangkitkan kembali Wukong dengan yubu aslinya, dan kali ini kekuatan Wukong sudah benar-benar tidak tersegel. 能为力的时候，才是你觉醒的开始。 Wukong membebaskan awan yang pernah ia tangkap dan meminta kepada awan tersebut untuk membawanya ke kerajaan langit. Wukong pun mengamuk dan dengan mudah dapat mengalahkan semua pasukan langit. Kemudian Tian Peng juga datang untuk membantu. Ia menjelaskan jika dirinya memiliki misi yang sama dengan Wukong untuk menghancurkan cincin takdir. Azi pun juga demikian, terlihat dia berusaha untuk menghancurkan cincin takdir. Namun sayangnya hal itu dicegah oleh sang ratu dan naasnya Azi tewas dalam kejadian tersebut. Sementara Tian Feng terus menyerang sang ratu, namun sayangnya ia juga harus berakhir di tangan sang ratu. Wukong yang murka lalu menggabungkan tongkat dan mahkotanya untuk menghancurkan pertahanan Ratu Hua. Kerajaan langit menjadi arena perang yang sangat mengerikan. Ratu menggunakan Erlam yang telah sepenuhnya menjadi dewa bertarung melawan Wukong. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi. Sampai pada suatu ketika mereka beradu pukulan, di mana saat itu Erlang merasakan kalau Azi berada di dalam tubuh Wukong. Hal itu kemudian membuat Elang kembali mengingat dia telah kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Akhirnya Elang berbalik untuk melawan sang ratu. 这是你的天命。 这样执迷不悟，就是逆天而行。 Sang ratu kemudian berubah menjadi raksasa, dan mereka pun bekerja sama untuk menghancurkan raksasa tersebut. Akhirnya, sang ratu benar-benar lelah dapat dikalahkan. Setelah kejadian yang terjadi, langit kembali mencatat sejarah baru di mana Dewa Erlang telah membantu mengusir siluman dan melawan ratu yang jahat. 孙悟空，就算你毁了天机仪，我来过，今天是阿紫救了你一命，但从今以后，神，你神魔。我们下次见面的时候，会用尽全力吧。猴子带着心里的紫色晚霞回到花果山。猴子是谁？孙。